Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Masjid Taqwa Lapas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingganya pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada langkah yang berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangannya keluar dari tempat peraduannya, tempat tinggalnya, tempat nginapnya, menuju tempat di mana dia ingin mendapatkan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita akan tahu fadilah sebuah amalan, keutamaan dari sebuah amalan, ya, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya, ya. Bagi orang-orang yang berilmu, dia bisa mengalahkan orang-orang yang banyak beramal. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Orang berilmu bisa mengalahkan orang yang banyak amalannya. Sebagian ulama mengatakan, saya lebih mencintai duduk di majelis ilmu dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa demikian? Kalau sholat sunnah itu untuk siapa? Diri sendiri. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, maka dia akan, walaupun dia sudah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya bisa tetap mengalir kepadanya. Dia mengetahui satu perkara yang halal, mengetahui satu perkara yang haram, kemudian dia tunjukkan kepada kawannya, sehingga kawannya melakukan yang wajib, kemudian meninggalkan yang dilarang, maka amalan yang dilakukan oleh kawannya tersebut, dia mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kawannya sendiri, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluh." Jika mati seorang manusia, mati Bani Adam, anak keturunan Adam, dan semua kita akan mati, maka terputuslah amalannya, alias dia nggak bisa beramal lagi. Ada ndak orang bisa beramal ketika sudah meninggal dunia? Nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi sholat, ya. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Apa itu yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang bermanfaat bagi orang lain. Diwakafkan tanah, misalkan diwakafkan dibuat masjid dan lain sebagainya. Pokoknya yang bermanfaat bagi orang setelahnya. Diwakafkan sumur seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan.
walaupun dia sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Dari mana? Dari sumur yang dulu dibelinya dari orang Yahudi, kemudian diwakafkannya untuk umat Islam. Dari hasil sumur tersebut, yang mana sumur tersebut di sekelilingnya ada kurma. Buah kurma tadi dimakan sebagiannya, kemudian dijual, dikumpulkan uangnya, dilakukan pengembangan, akhirnya banyak hotel-hotel dan usaha-usaha atas nama Utsman bin Affan. Subhanallah, sedekah jariyah. Atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain diamalkan oleh orang tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala, dan orang yang mengajarkan tadi juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan ajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ada ilmu yang amalan kebaikan yang terus-menerus mendapatkan pahala, ada juga amalan keburukan yang terus-menerus mendapatkan dosa. Contohnya apa? Seseorang yang mengajarkan ilmu keburukan, ilmu kejahatan, kalau dilakukan oleh orang yang diajarkannya itu, maka orang yang melakukannya dapat dosa, orang yang mengajarkannya juga dapat dosa yang sama. Dari satu orang diajarkan yang lain, diajarkan lagi, sampai tidak ada batasannya. Akhirnya dia sudah mati, dia terus mendapatkan kiriman dosa dari orang-orang yang mengamalkan perbuatan buruk yang diajarkannya dahulu. Betul Pak, tidak bohong Pak. Akan tetapi hal itu bisa diputus kalau seandainya apa? Kita berhenti mengajarkan keburukan kepada orang lain, dan kemudian kita menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang saya ajarkan dahulu kepada orang-orang, dari keburukan yang dulu saya lakukan, yang saya ajarkan. Kalau dilakukan oleh orang tersebut, sedangkan kita sudah bertobat, maka kita tidak akan dapat kiriman dosa lagi. Akan tetapi yang kita harapkan kiriman kebaikan. Kiriman kebaikan. Bahkan di sebuah riwayat ada seseorang yang dia mendapatkan, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Maka dia bertanya kepada Allah, atas dasar apa saya mendapatkan keutamaan ini? Maka dia mengatakan apa? Atas dasar istighfar dari orang-orang yang ditinggalkannya semasa hidup di dunia. Dari kebaikan-kebaikan yang dahulu dia kerjakan, dari ilmu-ilmu yang dahulu diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui kebenaran, maka dia tetap terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awwaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak Pak. Ya. Kita sebagai anak harus rajin mendoakan orang tua kita. Walaupun orang tua kita dahulunya tidak sebaik yang kita harapkan. Walaupun ada di antara kita yang hidup ya tanpa ada kasih sayang dari ayah dan ibunya, akan tetapi tetap kewajibannya untuk berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Karena tanpa wasilah ya ayah dan ibunya, tanpa sebab ayah dan ibunya, maka dia tak bisa lahir ke muka bumi ini. Cukup itu menjadikan kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi kita yang punya anak, maka kewajiban kita untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memberikan nafkah yang halal bagi mereka. Karena harta yang halal akan menjadikan anak dan istri kita menjadi orang-orang yang taat kepada kita dan taat kepada agama.
Kalau kita salah kasih, Pak, maka jadilah anak keturunan kita itu adalah orang-orang yang tak mau tunduk hatinya kepada agama dan tunduk hatinya kepada kita. Ustadz, istri saya tidak mau tunduk kepada saya, Ustadz. Saya pergi, dia pun pergi. Kadang saya pula yang duluan pulang daripada dia. Ma, dari mana sekarang? Bapak udah pulang ini. Oh, tunggu Pak, lagi ada urusan di luar bersama kawan-kawan. Subhanallah, kita yang menunggu istri kita di rumah. Nah, ini kacau ini. Padahal sudah jam 10 malam. Kita pergi, dia pergi pula. Nah, ini boleh jadi nafkah yang kita berikan tidak dari nafkah yang baik. Karena hal tersebut akan berdampak terhadap kehidupan kita. Apa saja dari perbuatan buruk maka akan ada dampaknya. Dan apa saja dari perbuatan baik juga akan ada dampaknya. Ya, maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran tahsin kita. Ini ada materi baru yang coba kita susun, ya. Memiliki contoh-contoh yang banyak. Kemarin itu sedikit sekali contohnya. Dan contoh-contoh yang kita tampilkan kemarin banyak dari ayat-ayat yang belum kita tahu atau sulit untuk dibaca. Kalimat-kalimatnya belum biasa kita mendengarnya. Maka kita berusaha untuk menyusun untuk antum semuanya pembelajaran yang mudah untuk dipahami. Ya, kita sudah mempelajari makharijul huruf. Bahwasanya tempat keluar huruf itu jumlahnya berapa? 5. Dari 5 tadi dibagi lagi, bisa lagi dikelompokkan sampai 17 makharijul huruf, ya. 17 tempat. Kemudian dikelompokkan menjadi 5. Al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum. Ya, kita sudah sampai mana kemarin? Al-jawf sudah. Ini contoh-contoh yang kita maksudkan tadi. Contohnya lebih banyak. Maksud dari huruf-huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga mulut atau tenggorokan adalah huruf-huruf yang mana huruf tersebut menjadikan huruf sebelumnya menjadi panjang atau huruf-huruf mad. Yang mana huruf mad ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, kalau ada huruf ini terdapat setelah huruf yang sesuai juga pasangannya, alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasroh. Maka dalam memanjangkannya ini, maka tempat keluarnya itu dari mana? Dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Itu maksudnya. Tempat keluar alif, waw dan ya itu sendiri ada juga nanti. Kita akan pelajari di tempat keluar di al-lisan dan asy-syafatan. Waw itu tempat keluar di mana? Waw sebagai huruf, bukan sebagai waw sebagai huruf mad. Maka tempat keluarnya di asy-syafatan. Nanti kita pelajari insyaallah. Kita baca sedikit, silakan diikuti. Ya. Pertama, al-alif maddiyah. Alif mad, ya. Silakan diikuti. Fa'ilun. Jadi itunya itu tempat keluarnya di mana? Di rongga mulut. Lahibun. Talibun. Tawakala. Taruhala. Tabaraka. Hadana. Ma'aba. Nasoro. Itu alif, ya. Kemudian berpindah ke waw, maddiyah. Huruf waw yang dia posisinya sebagai huruf mad. Sajiduna. Dunya itu tempat keluarnya di mana?
Nah, rongga mulut. Kalau ada yang baca sajiduna, betul atau salah? Di mana keluarnya tuh? Nah, yang benar rongga mulut bukan rongga hidung ya. Talumuni, yatubu, yasumuna, fa'aqaruha, yurisuna, syuhumahuma, wa rasuluhu, wa nasaru. Ini semuanya panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Jangan sampai lebih. Nah, jangan sampai lebih kecuali kalau letaknya di ujung ayat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, ini perhatikan Pak. Semua contoh yang kita ambil ini kita ambil dari kata-kata dalam Al-Quran. Bapak akan menemukan kata-kata semuanya ini ada dalam Al-Quran. Wazinataha, limasakina, wasyayatinu, salihina, qamisun, ba'iruha, hasisaha, fi sabili, minas sabirin. Nah, rin itu tempat keluarnya di mana? Di mana tempat keluarnya? Rongga mulut. Masya Allah. Bapak insya Allah setelah ini sudah bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Kapan perlu nanti kita perbanyak slide ini dalam bentuk kita printkan, bisa mengajarkan kepada yang lainnya nantinya. Nah, ini rongga mulut. Kemudian tenggorokan kita juga sudah pelajari kemarin. Tenggorokan yang paling jauh itu tempat keluar huruf A dan huruf H. Tenggorokan yang tengah wasatul halq itu ain dan H. Kemudian tenggorokan yang paling dekat dengan lidah kita itu tempat keluar Gha dan Kha. Ya. Nah, kita baca juga contoh-contohnya. Abada, a'udzu, akhadha, azara, amarona. Nah, ini huruf hamzah, huruf ha lagi. Halaka, ahada, jahada, ihdina. Ihdina ini di mana tempat kita menemukan dalam Quran nih? Al-Fatihah. Kalau halaka ada pertemuan halaka anni sultaniyah. Surah apa itu? Surah halaka anni sultaniyah. Khuduhu faghulluh. Tsummal jahima salluh. Surah Al-Haqqah. Masya Allah, tabarakallah. Alaihim. Nah, ini huruf ha. Kemudian huruf ain. Ala, azabun, alimun, sam'ihim, a'la, huruf ha. Hamala, hisabun, hubbun,
Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, ini huruf H. Tempat keluarnya di tengah tenggorokan. Huruf H ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada huruf H. Maka sering huruf H ini tertukar dengan huruf H. Contoh Ar-Rahma, Alhamdu. Nah, ini salah. Ya. Lanjutkan. Huruf Ghain. Ghisyawah. Ghisyawah. Ghasala. Ghasala. Maghdubun. Maghdubun. Ghurfatun. Ghurfatun. Ghalla. Ghalla. Khatamun. Khatamun. Khiyarun. Khiyarun. Khurujun. Khurujun. Ukhruj. Ukhruj. Nah. Khasirun. Khasirun. Nah, tabarakallah. Ya, kita sudah masuk kemarin pelajaran kita di al-lisan. Al-lisan ini tempat keluar huruf banyak di al-lisan, di lidah kita. Kurang lebih 18 huruf itu tempat keluarnya di mana? Di al-lisan. Mulai dari yang paling ujung itu huruf lisan sama lidah sama ya. Nah, sama ya. Ya aja cakap lah, Pak. Ya. Nah, ini paling ujung. Sa. Za. Wo. Za sama wo itu sama, tapi sifatnya berbeda. Za. Wo. Kemudian huruf sa. Za. So. Ke dalam sedikit huruf ta. Da. Po. Nah, ta dan po itu sama, tapi sifatnya berbeda. Kemudian di tengah la. Na. Ro. Nah, itu lidah kita, ujung lidah kita berada di langit-langit kita, di tempat yang lunak. Kalau Bapak rasakan dengan lidahnya, nah itu di tempat yang lunak. Kemudian huruf ya. Nah, ya ketika dia tidak sebagai huruf mat, tempat keluarnya di mana? Di lidah kita yang bagian tengah. Ya. Sya. Ja. Ka. Ko. Nah. Kemudian huruf bo. Bo itu di samping apa namanya? Gigi kita, bagian lidah kita samping kiri kanan ya. Baik, kita coba lihat contohnya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Apa itu? Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Itu tempat keluar huruf sa, za, wo. Nah, contohnya samaniyah. Thiqalun. Mithqala. Bukan miskol ya. Nah, itu miskol lain lagi bahasa Inggris. Ini mithqala. Nah, kemudian huruf za. Zahaba. Lazzatun. Apa arti lazat? Hah? Lezat, iya. Berarti lezat itu diambil dari bahasa Arab. Sama dengan sabun dari sobunun. Sobun, ya. Banyak kata-kata bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia. Ilhab. Dia anginnya mengalir tetap, Pak. Bukan idhab, dah. Ilhab. Dan wa. Zalama. Willun. Nah, minal zalimin.
ada yang baca minaz zolimin. Itu huruf zai yang dibaca zo. Tapi huruf wa, wi, wu, au, minaz zolimin. Nah, huruf zai. Huruf zai ini ujung lidah bersama lapisan dalam gigi seri bawah. Ya, lapisan seri apa? Kalau gambarnya ini Pak, ini lebih mudah lihat di gambar. Huruf zai. Mana huruf zai? Mana ada nih? Nah nih, zai ini dia. Gigi seri bagian bawah. Sama dengan huruf sin dan huruf so. Ya, zalzalah, al-zalzalah, inzil. Nah, kita berusaha meragamkan harokat dari huruf yang kita ambil tempat makharijul hurufnya agar kita bisa melihat apa namanya, mengeluarkan huruf huruf tersebut dalam beberapa harokat, baik itu fathah, dhammah, kasroh atau dalam keadaan sukun atau tasydid ya. Razaqo, ya. Huruf sin, salsabila, sinwanun, nun mati bertemu huruf waw. Idgham? Hah? Idgham? Ya. Setiap nun mati bertemu dengan huruf waw, itu huruf izhar. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya berapa? Ya, waw, mim, nun. Tapi ini didengungkan atau tidak? Kenapa enggak? Tapi idgham bi gunnah tadi. Hah? Jadi gini. Ya, secara zahir itu seperti idgham bi gunnah. Akan tetapi dikecualikan beberapa kata dalam Al-Qur'an. Contohnya sinwanun, qinwanun, ad-dunya, bunyanun, nun mati huruf ya. Ini 4 kata ini tidak boleh didengungkan. Apa tuh? Salah seperti. Salah ya. Sinwanun huruf so ya. Iya, huruf shad. Salah ini. Ya. Kita lanjutkan. Sebenarnya adalah sinwanun, qinwanun ya. Iya, betul ya. Yang betul adalah huruf shad. Nanti kita perbaiki. Berarti masuknya di contoh huruf shad nantinya. Ya. Terima kasih guru ya. Nah, ini guru Bang Masya Allah ya. Tapi dia akan meninggalkan kita. Ya. Suruhlah dia untuk menambah di sini. Ya. Apa doanya Pak? Doanya apa? Semoga berbalik lagi atau apa? Semoga istiqomah ya. Hari Rabu Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita tunggu siapa saja yang tamat dari santri kita ini di yayasan. Ya, insya Allah. Ya ada oleh-oleh lah sedikit ya. Ya minimal apa namanya? Apa istilahnya? Ya. Oke. Ya. Salasila, salihun, sallu, minas sabirin, Dan huruf ta, dal, dan to itu ujung lidah bersama pangkal gigi seri atas. Ta'ala, tuhibbuna, at-Turmudzi,
Pernah mendengar Turmudi ini? Nah, ini nggak ada dalam Al-Quran nih. Yang ada adalah salah seorang ahlu hadis ya. Riwayat Imam Tirmizi. Yang betul itu tulisannya At-Turmudi. Iya. Itu ya. Durusun. Qaddamtu. Qadirun. Nah, huruf ta. Tariqun. At-talaqu. At-talaq. Matala'i. Qalqalah. Matala'i. Nah, tabarakallah. Kemarin sampai mana? Hah? Kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu. Huruf ra. Ra ujung lidah berikut gigi seri yang sejajar. Ra. Kemudian huruf nun ujung lidah dan gusi yang sejajar dengannya. Na. Mudah ini. Huruf lam dua tepi lidah paling luar. La. Ya, la. Ya. Kalau dilihat dari katanya ini Pak, payah kita melihat apanya, merasakan. Tapi dari gambar tadi kita terlihat ya. Rahima. Rijalun. Ar-Rahmanu. Nazala. An-nida'u. Innal ladzina. Ini dengung nih Pak. Innal ladzina halalun. Apa arti halal? Hah? Halal ya kan? Nah, ini juga bahasa Arab yang kita ambil ya. Huruf dhad. Dhalalatun. Ini yang belakang ikut enggak? Yang paling ujung. Ada ikut, Pak? Ada ya, yang paling ujung. Ada ya? Dhalalatun. Bari'un. Af'afun. Huruf dhad qalqalah atau enggak? Nah, kalau ada yang mengkolkolakan berarti dia sudah menambah huruf qalqalah. Ya. Huruf qalqalah hanya berapa? 5. Ya. Dan akan bertambah seiring berjalannya waktu, Pak. Nah, hatta yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat huruf qalqalah tetap 5. Jangan coba-coba untuk menambahnya. Nah. Af'afun. Yabasa. Huruf ya ya. Iyyaka. Terasa kan di lidah ke tempat keluarnya, Pak? Iyyaka. Yu'minuna. Asy-syaitanu. Minasy-syaitani. Asy-syaitan. Nah, jangan lihat kawannya, Pak. Ya, syaitan lihat kawannya. Asy-syaitan aja. Bibirnya ke kawannya ya. Jangan, Pak ya, jangan ya. Huruf qaf, huruf kaf dan huruf jim kita baca juga sama ya. Qawiyun. Qara'a. Iqra. Huruf qalqalah juga. Iqra. Kitabun. Saklihim.
kalamun jaa idza jaa nasrullahi kita lanjutkan. Ini kalau dipergilirkan Pak, nanti saja. Pergilirkannya adalah terhadap guru-guru yang sudah kita amanahi untuk mengajar. Karena kalau digilirkan sekarang, yang lainnya bermendung nanti ya. Ya. Bercerita pula ya. Baik, kita baca bersama, semuanya dapat. Ya. Dua bibir. Asyafatan. Asyafatani atau asyafataini? Asyafatain atau asyafatani? Keduanya sama Pak. Sama Pak. Tergantung posisinya dalam kalimat, boleh dibaca asyafatani atau asyafataini. Nah, sama dengan muslimuna, muslimina, artinya sama. Bagi guru-guru kita yang belajar bahasa Arab, dia paham itu. Sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Sebagai apa dia dalam kalimat tersebut? Ya guru, sebagai fa'il asyafatani, sebagai maf'ul asyafataini. Ya. Ada 4 huruf yang tempat keluarnya di bibir. Huruf fa, mim, ba, waw. Ya. Kita lihat penjelasannya. Huruf fa dan huruf waw. Huruf fa, kok masih ada ini? Ya. Wah, ini belum terpindahkan ini Pak. Habis dia. Ya. Insya Allah 2 bibir pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan Pak? Enggak ada ya? Cepat sekali enggak adanya Pak. Oh ada. Kirain enggak ada kan? Masya Allah ya. Kita 2 bibir ya, insya Allah pekan depan 2 bibir. Ya. Ustadz, asnya partinya nih. Susah kali buat assalamualaikum tuh Pak. Ya, ASS. Saya pertanyaannya yang mudah-mudah saja Pak. Kalau yang sulit-sulit kasih sama Buya nanti. Ya. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana tentang seseorang yang meninggal memiliki pen di badannya, apakah harus dikeluarkan atau dibiarkan saja? Dibiarkan saja Pak. Gigi palsu, pen itu dibiarkan saja. Dibiarkan saja Pak. Ya, nanti dibongkar semuanya. Ya. Terjadi hal yang mudarat yang lainnya, bentuknya tidak bagus lagi setelah itu, ya, maka dibiarkan saja. Ya. Apakah sholat kita sah apabila ketika sholat ternyata ada celana kita robek seujung kuku yang mengakibatkan paha kita kelihatan? Gak ada celana lain atau gimana Pak? Kalau nggak ada Pak, insya Allah Pak. Tapi kalau ada celana lain sengaja kita pakai yang robek tadi, nggak sah sholat kita. Atau orang yang hati-hati Pak, ketika sholat pakai baju apa namanya, baju kaos, ya. Ketika ruku dan sujud, nampak lubang dunia itu, ya, ya, ya. Nggak boleh Pak, ya. Itu nampak auratnya, nggak sah sholatnya. Harus cepat diingatkan. Sebisa mungkin kita aurat itu betul-betul tertutup Pak. Kalau sengaja dia memakai seperti itu, padahal ada celana yang lain, maka sholatnya enggak sah. Tapi kalau enggak ada celana lagi, enggak ada satupun celana, ya, maka pinjam celana kawannya dulu. Ya. Sebisa mungkin kita tidak sholat dengan
yang seperti ini yang menampakkan aurat kita. Kalau lutut nampak Pak? Lutut? Hah? Apa Pak? Sandal? Robek. Kalau di lutut robeknya Pak boleh Pak, karena lutut itu sendiri tidak bagian dari aurat. Batasnya itu adalah atas lutut sedikit itu sampai ke pusar. Kalau lutut ya Pak ya, bukan di atas ini kan paha. Ya, maka ini tidak diperbolehkan sholat dengan nampak sedikit auratnya. Apabila kita lewat di depan orang sholat secara tidak sengaja dan setelah orang itu selesai sholat kita meminta maaf, apakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tetap berdosa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita melanggarnya, padahal Rasulullah katakan lebih baik kalian menunggu 40 tahun daripada kalian lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini kalau pertanyaan ini Pak, dia udah tahu larangan ini, tapi dia mempermudahnya nanti dihapus dengan cara kita minta maaf kepada orang. Kawan kita mungkin maafkan kita, tapi hati kita yang sengaja melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dosanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka tak boleh Pak. Ya walaupun kita minta maaf kepada kawan kita, karena permasalahannya kita tidak hanya berhadapan dengan kawan kita yang sedang sholat tadi, tetapi kita berhadapan dengan larangan Rasulullah yang kita langgar. Boleh. Makanya setiap sholat itu Rasulullah mengajarkan kita untuk menghadap sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Rasulullah biasa sholat dengan menancapkan tombak. Ya, kalau sholat berjamaah cukup imam saja. Kalau ada makmum yang lepas wudunya, dia boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat, makmum maksudnya. Dan haram hukumnya kalau dia lewat di depan imam. Ada enggak orang yang kayak gitu Pak? Dia lepas wudunya, dia mau ke WC lewat di depan imam. Hah? Kurang ajar sekali Pak, ngapain malah lala ke depan gitu kan? Masih banyak jalan lain, kenapa lewat imam? Itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah, tapi kalau sholat sendiri, maka sutroh kita itu masing-masing. Bisa jadikan tonggak, bisa jadikan punggung orang, bisa dijadikan dinding, ya, atau tas yang tinggi minimal 30 cm. Ya, umpama kita sholat di sini, kita letakkan tas di sini, kemudian lewat orang di sini boleh. Ya, jarak tempat sujud kita dengan sutro itu sebatas kambing bisa lewat. Kambing bisa lewat. Ya. Kalau orang yang lewat bisa dihalangi. Kalau kambing yang lewat, gimana caranya? Sipakan. Atau anjing yang lewat, gimana caranya? Maju kita, ya Pak. Ya. Enggak masalah Pak. Iya. Masalah Pak. Asalkan tadi itu apapun yang menjadikan kita harus lewat di depan orang yang sholat, maka ingat tadi, lebih baik menunggu 40 tahun. Sampai 40 tahun nggak nunggu orang sholat Pak? 5 menit tidak sampai itu dah. Apalagi sholat kita kok 2 menit kurang selesai. Nah, apalagi sholat surang ya. Bacaannya cukup kulhu ya. Kadang nggak sadar lah salam aja. Nggak akan lama, nggak akan sampai 40 tahun Pak. Ini menunjukkan betapa hal tersebut perkara yang sangat besar. Ya, jangan kita sengaja untuk melanggarnya. Ya. Ya. Setelah berwudu kemudian aurat kita nampak. Sebelum berwudu, ketika berwudu aurat kita nampak. Tidak masalah Pak? Tidak masalah. Tidak masalah. Kita berwudu sedangkan aurat kita terbuka, boleh, nggak masalah. Tidak batal wudunya. Nggak batal wudunya.
Bagaimana dengan orang yang mandi wajib? Mandi wajib sudah bisa mandi wajib secara sunnah, Pak? Gimana caranya? Berwudu seperti wudu sholat, kecuali apa? Kecuali kaki. Nah, ditinggalkan kaki dahulu. Kemudian kita mandi sempurna, terakhir baru sudah selesai semuanya, baru dicuci kaki kita. Maka tak perlu berwudu setelah itu lagi. Ya, karena hilangnya hadas besar juga hilang hadas kecil. Paham, Pak ya? Ya. Kita melalui tahiyat 3 kali. Maksudnya tahiyat 3 kali maksudnya apa, Pak? Apakah boleh membaca tahiyat 3 kali dalam sholat? Boleh. Ada orang ya 4 kali tahiyatnya dan sholatnya sah. Baca roh itu. Ada orang sholat dengan 4 kali tahiyat. Sholat apa dia tuh? Hah? Sholat maghrib. Namun dia 4 kali tahiyatnya. Sah atau sholatnya tidak? Hah? Sah, Pak. Kalau seandainya dia ketemu imam sedang tahiyat yang pertama. Pama imam lagi sholat. Nah, dengan makmum dia datang, sedangkan orang lagi duduk iftirash. Maka dia takbir kemudian langsung duduk. Berarti dia tahiyat tuh. Kemudian imam naik ke atas. Rakaat yang ke-3. Sampai duduk lagi. Berarti dia sudah 2 kali tahiyat. Namun bagi dia udah berapa rakaat? 1 rakaat. Imam salam maka dia berdiri lagi. Untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua dia duduk iftirash lagi. Kemudian untuk menyelesaikan rakaat yang ketiga rakaat ketiga dia duduk tawarruk. Beberapa kali tahiyatnya? 4 kali. Sah sholatnya? Sah sholatnya, Pak. Tapi kalau dia sholat sendiri kemudian tahiyat terus setiap rakaatnya maka ya tidak sah sholatnya, Pak. Ya, Pak. Baca ayat, Pak. Kita melanjutkan bukan mengganti, Pak. Iya, Pak. Wajib, Pak ya. Sebagai mana keadaan imam kita ketika masuk dalam sholat maka kita lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Dan dalam mengganti melanjutkan rakaat kita bukan mengganti yang tertinggal tapi melanjutkan yang belum kita laksanakan. Nah, kita bukan mengganti oh kita ikutnya di rakaat ketiga. Berarti nanti kita melakukan rakaat ke-1, dibacanya lagi iftitah, kemudian dibacanya Al-Fatihah, bacanya tidak. Dia melanjutkan ke rakaat yang kedua. Paham, Pak ya? Iya. Bagaimana hukumnya orang yang mandi telanjang, Ustaz? Walaupun sesama sejenis. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Ya, haram hukumnya. Tapi wallahu ta'ala alam, kita membaca riwayat dalam beberapa riwayat yang disebutkan bahwasanya bolehnya kalau mandi sendiri dalam keadaan tidak berbusana. Tak ada orang lain. Tapi tempatnya tertutup, aman, Pak. Ya. Ya. Tapi tidak boleh ada 1 orang pun walaupun sejenis. Ya, kalau mandi bersama berarti harus menutup aurat. Menutup aurat, Pak. Enggak boleh, Pak. Kalau mandi bareng enggak boleh. Mandi bareng maksudnya kita terpaksa mandi bersama di sebuah tempat misalkan, maka harus menutup, maksudnya menutup aurat yang penting. Minimal pakai celana pendek, Pak. Enggak wajar, Pak. Kurang wajar, Pak ya. Ya, karena itu akan terlalu memperlihatkan. Beko khilaf kawannya, Beko. Ya. Jangan, Pak ya. Pakai celana, Pak. Pakai baju kalau bisa gitu kan. Kalau mandi sama. Ya. Apalagi walaupun sejenis, Pak. Ya.
Karena sekarang ini Pak, kita cemas melihat perempuan dengan laki-laki mojok berdua. Tapi kita lebih cemas lagi melihat laki-laki sama laki mojok. La ilaha illallah. Dulu kita cemas anak kita main dengan kawannya yang perempuan. Tapi sekarang ini Pak, lebih cemas lagi kita, dia terlalu dekat dengan seorang laki-laki. Ini adalah penyakitnya kaum Nabi Lut. Ya, dan sekarang ini seolah-olah dibela perbuatan tersebut. Padahal hukumannya adalah dilempar dari tempat yang tinggi, dilempar dan dilempar dengan batu kemudian sampai mati. Apa hukum menjawab alaihi salam di akhir surah Al-A'la? Siapa yang pernah menemukan hadis atau apa? Setiap membaca suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, ada yang menemukan riwayatnya? Karena kita belum wallahu ta'ala alam, kita belum lagi mendengar dari salah seorang asatizah kita yang mengatakan hal seperti ini atau membaca dari karangan para ulama kita. Yang ada adalah berlindung dari neraka kalau bertemu dengan ayat neraka, dan meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan rahmat dari Allah kalau bertemu dengan ayat-ayat rahmat. Ya, adapun setiap kali membaca surah Ala kemudian kita baca alaihi salam, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu ya. Tanyakan kepada Buya nanti lagi ya, atau kepada yang lainnya. Membuka tangan telapak kanan maupun kiri ketika salam. Ini juga pertanyaan lagi, apakah pernah kita membaca hadis riwayatnya bahwasanya setiap salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada? Kalau ada silakan laksanakan. Kalau ada, tanyakan apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Kalau tidak, kalau tidak pernah, ya kita tanyakan kepada orang yang melakukannya. Ustaz, tolong berikan saya hadis atau keterangan yang mana setiap salam itu dibuka tangan kita kanan dan kiri. Ya, kadang ada yang buka kanan saya, yang kiri enggak. Ya, ada yang buka keduanya. Ya. Ya. Ya, itu juga pertanyaannya tadi. Dari mana kita mendapatkan hal tersebut? Kalau ditanya tentang amalan orang, Pak, subhanallah, macam-macam, Pak. Ada yang sholat itu, Pak, ya kita melihat, ya ada yang sholat, ya Allah. Itu agar apa? Agar jangan yang kiri duluan, tapi yang kanan duluan. Ya, Allah. Jadi diputarnya. Dari mana dia dapat? Dia prasangkaannya agar kita nggak mendahulukan yang kiri katanya. Ya. Iya Pak. Ada lagi Allahu Akbar. Iya, pertanyaannya dari mana kita dapat itu? Macam-macam Pak. Kalau ditanya amalan manusia, maka macam-macam Pak amalan manusia Pak. Ya. Ada yang kemarin kita lihat videonya, menunjukkan kehebatannya, dia masuk ke dalam bara api. Ya, saya ada videonya Pak ya. Ibadah pakai jubah juga Pak, ya pakai jubah, pakai jenggot juga. Tapi amalannya apa? Setelah dia beramal tadi, onjak-onjak kemudian masuk ke dalam api. Qadarullah, mati atau terbakar 3 orang. Ternyata ilmunya enggak mempan. Ya, syaitannya lari Pak. Iya. Saya ada videonya Pak ya. Boleh saya kirimkan nanti. Ya. Jadi kalaulah ada ilmu itu, maka Rasulullah dan para sahabatnya sudah mengamalkan hal tersebut. Ya, Rasulullah nggak punya ilmu kebal Pak. Beliau perang Uhud, gigi geraham beliau pecah. Ya. Siapa yang pantas untuk pakai ilmu kebal? Nabi dan para sahabatnya. Nggak perlu dia perang Pak, dari jauh saja. Terbang orang semuanya. Nggak ada ilmu kebal Pak. Ya. Semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh jin yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan surah Al-Baqarah Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Semuanya itu adalah bagian dari ilmu-ilmu sihir. Ilmu sihir yang paling hebat
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu apa yang bisa memisahkan antara dua pasangan yang saling mencintai. Itu sihir yang paling hebat, Pak. Ya. Sihir, ya. Mungkin Bapak-bapak juga punya pakasi, ya. Apa? Buang, Pak. Itu semuanya itu adalah tidak baik. Pakasih yang paling hebat itu adalah apa? Saku yang tebal. Ya. Tidak ada mengalahkan itu, Pak, ya. Nggak ada mengalahkan itu. Barana gagahnya, Pak, tapi pamale disuruh pai dek gentuo. Kayak kucing lalu kalau sih rumah mah kecilnya memberangan kucing. Tapi yang disinggungnya adalah minantunya yang gagah tadi, yang karajo lalu kalau sih. Ya. Pak, tidak perlu gagah, Pak. Ya, tidak perlu pakasih. Yang penting giat bekerja, tebalkan isi dompetnya. Siapapun bisa kita lamar. Kalau tidak terima, lamar yang lain lagi. Ya. Kan bisa melamar, Pak. Diterima kan tidak penting, ya. Ya, yang penting kita berani. Ya. Begitu, Pak, ya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas perhatian Pak semuanya. Tidak semuanya yang bisa kita jawab, Pak. Pertanyaan, Pak, payah-payah, Pak. Ya. Saya mengajar tahsin, tapi pertanyaannya tentang fikih. Nanti tanyakan ke Buya. Ya. Kalau besok-besok, kalau saya yang lagi ngisi pertemuan, pertanyaannya cukup tentang tahsin saja. Iya, tahsin saja. Iya. Karena kita bukan orang yang hebat, Pak. Kalau tidak tahu, Pak, tidak berani jawab, Pak. Karena ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani berbicara tentang agama ini kecuali di atas dalil. Ya. Saya nggak akan pernah malu kepada Bapak ketika Bapak menanyakan sesuatu saya nggak tahu. Ya. Kita ini, Pak, bodoh, Pak. Ya. Tidak banyak tahu, ya. Yang kita tahu itu sedikit. Ya. Jadi kalau ada orang tahu semuanya, setiap pertanyaan dijawabnya, itulah orang gila, Pak. Ya. Setiap pertanyaan dijawabnya. Layado pertanyaan dijawabnya. Ya. Ya. Baik, kita cukupkan dulu. Ya, untuk kita lanjutkan sedikit untuk tes bacaan dari para guru-guru yang sudah dijadikan sebagai 25 orang lagi, ya. Masih ada waktu kita sekitar 20 menit untuk kita selesaikan mengetes guru-guru kita. Nanti kita berikan pelatihan khusus untuk guru. Pelatihan khusus untuk guru, kemudian juga kita akan berikan sertifikat gurunya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.